Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nur Wahdania dengan NIM 240404501037. Di sini saya akan menjelaskan beberapa karakteristik ABK dan juga permasalahan serta kebutuhan ABK. Pengertian anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang memiliki kondisi berbeda dari anak-anak yang lainnya karena keterbatasan atau kelebihan dalam aspek fisik, mental, intelektual, sosial, ataupun emosionalnya. Mereka memerlukan bantuan serta layanan pendidikan khusus agar bisa berkembang dengan optimal. Nah, yang kedua itu jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, tunarungu. Anak yang mengalami gangguan pendengaran, mulai dari ringan hingga tidak dapat mendengar sama sekali. Nah, hal ini mempengaruhi kemampuannya dalam berbicara dan juga berbahasa. Mereka memerlukan alat bantu dengar dan pelatihan bicara. Yang kedua ada tunadaksa. Anak dengan gangguan pada fungsi gerak tubuh seperti kesulitan berdiri, berjalan, ataupun memiliki anggota tubuh yang tidak sempurna. Mereka biasanya cerdas secara intelektual, namun memerlukan alat bantu gerak dan juga perhatian emosional. Yang ketiga ada tunagrihita. Anak yang tingkat kecerdasan di bawah rata-rata atau IQ rendah, ada 3 tingkat. Yang pertama itu tingkat ringan, bisa diajar sampai tingkat kelas 4 SD. Yang kedua ada sedang, bisa dilatih biasanya sampai tingkat kelas 2 SD. Dan yang terakhir ada berat, perlu bantuan dalam aktivitas hariannya. Nah, yang keempat itu ada tunanetra. Anak yang tidak bisa melihat sama sekali ataupun memiliki penglihatan yang sangat terbatas. Mereka memerlukan metode belajar khusus seperti huruf braille dan pelatihan mobilitas. Yang kelima ada gangguan perilaku dan emosional. Nah, anak yang sering menunjukkan perilaku menyimpang seperti suka marah, melawan aturan, ataupun agresif. Gangguan ini mempengaruhi prestasi dan juga hubungan sosial. Yang keenam ada autisme. Gangguan perkembangan yang ditandai dengan kesulitan berkomunikasi, sulit berinteraksi, sering menyendiri, dan juga berperilaku berulang-ulang. Biasanya gejala ini muncul sebelum usia 3 tahun. Yang kedelapan ada anak cerdas istimewa atau berbakat. Nah, anak yang memiliki kecerdasan tinggi, daya imajinasi yang luar biasa, dan juga kemampuan berpikir yang mendalam. Mereka cepat belajar dan perlu pendekatan khusus agar potensinya bisa berkembang. Yang kesembilan ada anak dengan kesulitan belajar spesifik. Nah, anak dengan kecerdasan normal tetapi mengalami kesulitan dalam membaca atau disleksia, menulis, ataupun berhitung, mereka memerlukan strategi belajar yang berbeda. Nah, selanjutnya itu ada cara mengenali ABK atau anak berkebutuhan khusus. Nah, karakteristik ABK bisa dikenali dari aspek fisik, cara berbicara, cara belajar, serta melalui perilaku mereka. Nah, misalnya itu anak disleksia atau sulit memahami bacaan. Kedua ada anak autis, yaitu sulit berinteraksi sosial. Yang ketiga ada anak tunanetra yang membutuhkan bantuan untuk mengenali lingkungannya. Nah, selanjutnya itu ada masalah yang dihadapi oleh anak ABK, yaitu masalah di sekolah. Seperti yang pertama, banyak sekolah itu belum menerima anak ABK. Yang kedua, hanya sedikit guru yang terlatih untuk menangani anak ABK. Dan yang ketiga itu kurangnya alat bantu belajar dan juga metode belajar yang sesuai. Selanjutnya ada masalah sosial. Yang pertama yaitu anak ABK sering kesulitan bergaul dan juga berkomunikasi dengan temannya. Yang kedua, sering menjadi korban ejekan ataupun bully. Dan yang terakhir, masyarakat masih banyak yang memberi stigma negatif dan menganggap anak ABK itu sebagai beban. Selanjutnya itu ada masalah di keluarga. Yang pertama, orang tua sering mengalami syok, sedih, bahkan penolakan ketika tahu anaknya itu berkebutuhan khusus. Yang kedua, ada orang tua yang kurang mampu memberikan perhatian atau merasa malu dengan kondisi anaknya. Yang ketiga, tekanan sosial dari lingkungan juga memperberat kondisi keluarganya. Nah, selanjutnya ada masalah dalam belajar. ABK sulit memahami pelajaran seperti anak lainnya.
Mereka juga membutuhkan lebih banyak waktu dan cara belajar yang berbeda. Adapun suasana kelas yang tidak kondusif dan kurang perhatian khusus bisa memperparah hambatannya. Nah, kebutuhan khusus ABK dan berdasarkan jenis-jenisnya, yaitu yang pertama ada tunanetra, butuh tulisan braille, alat bantu hitung, dan pelatihan mobilitas agar bisa mandiri. Yang kedua itu ada tunarungu atau tidak bisa mendengar, butuh alat bantu dengar, bahasa isyarat, dan juga metode komunikasi total. Nah, yang ketiga itu ada tunagrahita atau keterbelakangan mental. Pembelajaran harus sederhana, konkret, dan juga butuh latihan bahasa serta sosial. Yang keempat ada gangguan fisik, yaitu butuh alat bantu seperti kursi, roda, tongkat, ataupun akses yang mudah dan pelatihan untuk mandiri. Yang kelima itu ada gangguan emosi atau perilaku, seperti butuh terapi medis, bantuan psikologis, dan juga pendekatan perilaku yang positif. Nah, yang keenam itu ada anak hiperaktif, perlu aktivitas fisik sebelum belajar dan lingkungan yang tertata rapi dan juga tenang. Yang ketujuh ada anak autisme, itu butuh terapi bicara seperti motorik, kelas transisi sebelum masuk sekolah umum, dan pola makan khusus. Dan yang kedelapan itu ada tunaganda atau gabungan beberapa disabilitas, butuh pendekatan menyeluruh seperti alat bantu, pelatihan mandiri, komunikasi alternatif, dan juga lingkungan yang stabil. Yang kesembilan, anak dengan kecerdasan atau bakat istimewa, yaitu perlu tantangan belajar lebih tinggi, bimbingan emosional, dan pendekatan belajar khusus seperti akselerasi ataupun kelas khusus. Nah, jadi ABK itu punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan juga perlakuan yang adil. Tapi kenyataannya masih banyak tantangan yang mereka hadapi, baik di sekolah, keluarga, maupun lingkungan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama semua pihak, guru, keluarga, sekolah, dan juga masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan inklusif bagi mereka.